Para rawuh, ngeten sampean pilih. Urip di negara Islam, mayoritas Islam, kabeh Islam, tapi negara gak aman. Sembayang krungu suarane bom, sembayang krungu suarane wong jerit-jerit. Kira-kira ibadah enak apa enggak? Gak enak. Sakniki urip di negara duduk negara Islam, tapi mayoritas umat Islam. Sampai maulidan enak, sembarang kalir enak, sembarang kalir sampai ngadano apa ae aman, sembayang aman. Masya duduk negara Islam, sing penting negarane aman. Kula tanglet jenengan kepingin sampai negarane gak aman. Nah, makanya awake dhewe kudu jaga, paham? Sing penting aman. Negara awake dhewe niku duduk negara Islam, tapi Darussalam, negara aman, negara tentrem. Gak jamin negara Islam niku aman. Sing penting negarane ditata mbek ulama, ditata mbek kiai, insyaallah dadi negara sing aman. Paham napa mboten? Wis, rungokno. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Para mukimat, para orang-orang yang tergabung di dalam kelompok Imaduddin atau tergabung dalam organisasi PWILS ini selalu memberikan statement pernyataan yang ngawur serampangan. Di antaranya yang ada dalam video yang barusan kita sudah sama-sama menyimak. Maka dalam video yang kita simak bersama-sama tadi itu ada beberapa poin yang ingin kami tanggapi dari pernyataan Bapak Syekhur Rijal, seorang mukimat bahkan ketua PWILS. Ada beberapa poin yang ingin kami tanggapi dan perlu untuk diluruskan. Di antaranya beliau menyatakan dalam videonya bahwa Indonesia ini bukan negara Islam. Pernyataannya adalah pernyataan yang menyimpang, tidak sesuai dengan apa yang tertera di kitab-kitab para ulama, tidak sesuai dengan penjelasan ulama. Ini adalah pernyataan tidak mewakili pernyataan ulama, begitu ya. Itu pernyataan pribadi beliau atau pernyataan versi mukimat bahwa Indonesia itu bukan negara Islam. Baik. Ulama itu menyebutkan bahwa sebuah negara atau sebuah tempat untuk bisa disebut negara Islam itu adalah apabila sebuah tempat, sebuah negara pernah dikuasai oleh orang-orang Islam. Mereka orang-orang Islam itu mampu membentengi, membela, melindungi dirinya dari serangan musuh orang-orang kafir. Walaupun misalkan setelahnya tempat atau negara itu diambil alih, dikuasai oleh orang-orang kafir, maka tetap tempat itu atau negara tersebut disebut sebagai darah Islam, negara Islam. Jadi sekali lagi ya, sebuah tempat yang pernah dikuasai oleh orang-orang Islam atau pernah diatur oleh raja-raja Islam, kemudian misalkan tempat itu diambil alih, dijajah oleh orang-orang kafir, maka tempat itu tetap disebut sebagai negara Islam. Pahamnya sampai sini? Tetap disebut sebagai negara Islam. Nah, Indonesia ini pernah dikuasai oleh raja-raja Islam sebelum Belanda menguasai. Jadi negara Indonesia ini dahulunya itu pernah dikuasai oleh raja-raja Islam.
Setelah beberapa lama kemudian, Belanda, Inggris menguasai, mengambil alih, menjajah negara ini. Maka sejak Indonesia dahulunya, Nusantara dahulunya pernah dikuasai oleh raja-raja Islam, maka hukum-hukum Islam itu berlaku sejak saat itu dan setelahnya. Walaupun Indonesia pada saat Belanda, Inggris menjajah itu sudah menjajah, maka tetap disebut sebagai negara Islam. Apalagi sekarang presidennya Islam, rakyatnya mayoritas Islam, maka lebih bisa disebut sebagai negara Islam. Wong, ya, apabila satu tempat saja yang awalnya pernah dikuasai oleh orang Islam, walaupun kemudian setelahnya dikuasai, diambil alih, dijajah oleh orang-orang kafir, misalkan Belanda atau Inggris misalkan, itu saja bisa disebut sebagai negara Islam. Apalagi sekarang presidennya Islam, masyarakatnya mayoritas Islam, maka lebih layak untuk disebut sebagai negara Islam. Alias hukum-hukum Islam itu berlaku sejak raja-raja Islam dahulu sebelum Belanda, Inggris menguasai Indonesia sampai sekarang, hukum-hukum Islam tetap berlaku. Jadi Indonesia adalah negara Islam. Tidak seperti apa yang dinyatakan oleh Bapak Syekhur Rijal bahwa Indonesia itu bukan negara Islam. Ini adalah pernyataan yang tidak mewakili pernyataan ulama. Ya, walaupun dipaksakan sebagai pernyataan atau fatwa ulama, ya ulama mukimat. Baik, kami akan sebutkan dalilnya dari pernyataan ulama yang menyatakan bahwa Islam itu negara Indonesia ini adalah negara Islam. Baik, keterangannya ada di kitab Bughyatul Mustarsyidin. Di sini disebutkan kullu mahallin qadara muslimun sakinun bihi 'ala al-imtina' min al-harbiyyin fi zamanin min al-azman yasiru dara Islam. Semua tempat. Kan tempat di bumi ini kan banyak. Negara. Semua negara yang di situ ada orang Islam dan mereka sebagai penduduk muslim mampu membentengi, melindungi dirinya dari para musuh mereka, maka negara itu atau tempat itu disebut sebagai Dara Islam. Perhatikan, Dara Islam disebut sebagai negara Islam. Tajri alaihi ahkamuh fi dzalika zaman wa ba'dah wa ma ba'dah. Sejak saat itu hukum-hukum Islam berlaku dan setelahnya, walaupun disebutkan di sini wa in qata'a imtina'ul muslimin bistila'il kuffari alaihim wa manihim min dukhulihi wa ikhrajihim min. Walaupun setelah raja-raja Islam menguasai, diambil alih oleh raja-raja kufar, Belanda, Inggris misalkan, maka tetap hukum-hukum Islam itu berlaku. Tetap. Wahina idin fatasmiyatuhu dar harb suratan la hukman. Lah ketika misalkan sebuah tempat dahulunya pernah dikuasai oleh raja-raja Islam, orang-orang Islam pernah menguasai tempat itu, kemudian diambil alih oleh orang-orang kafir, Belanda, Inggris misalkan, maka penamaan tempat tersebut sebagai dar harb, ya, negara perang, itu penyebutan atau penamaan itu secara suratan, secara casingnya saja. Cuman secara substansinya, secara hukumnya tetap disebut sebagai daerah Islam atau negara Islam. Apalagi sekarang lebih layak untuk bisa disebut sebagai negara Islam. Karena apa? Presidennya Islam, masyarakatnya mayoritas Islam. Fa'ulimah. Maka diketahui dari keterangan ini bahwa anna ardha Batawi bal wa ghalibu ardi Jawa daru Islam. Daru Islam listila'il muslimin 'alaiha sabiqan qabla al-kuffar. Maka dengan keterangan ini dapat disimpulkan bahwa bumi Betawi, tanah Betawi, bahkan kebanyakan tanah Jawa adalah negara Islam. Atau Nusantara ini negara Islam. Kenapa? Listila'il muslimin 'alaiha. Karena pernah dahulunya itu negara atau tempat itu pernah dikuasai oleh orang-orang Islam qabla al-kuffar, sebelum Belanda, Inggris menjajah. Baik. Jadi yang benar itu sesuai dengan apa yang dinyatakan ulama, kecuali ulama mukimat, bahwa negara atau NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat amat kita cintai, adalah negara Islam. Baik. Kemudian poin berikutnya yang ingin kami tanggapi adalah
pernyataan beliau Bapak Syekhul Rijal yang menyatakan bahwa tidak ada jaminan kalau negara tersebut adalah negara Islam, tidak ada jaminan aman, tentram, damai. Baik. Maksudnya itu seperti apa? Anda itu bermaksud seperti apa? Damai, aman, tentram, seperti apa? Standar kedamaian itu seperti apa yang Anda maksud ini? Apakah ketika tidak ada para habaib? Apakah ketika tidak ada tokoh-tokoh agama yang selama ini memperjuangkan agama? Yang getol beramar ma'ruf nahi mungkar, yang semangat memperjuangkan dakwah Islam, baru damai. Baru damai ketika misalkan suka membubarkan pengajian. Inikah yang disebut negara kedamaian? Suka membubarkan pengajian, orang pengajian dibubarkan, digeruduk, digertak-gertak, ditakut-takuti, diintimidasi, dibawain parang celurit misalkan. Apakah seperti ini kedamaian? Baik, Islam itu, jadi begini ya. Kalau dinyatakan bahwa negara Islam tidak menjamin kedamaian ketentraman, yang perlu Anda ketahui bahwa kedamaian ketentraman jiwa itu gak ada kaitannya dengan harta benda, dengan fasilitas hidup yang lengkap, serba mewah, dengan dikelilingi para wanita yang cantik rupawan. Gak ada kaitannya seperti itu. Buktinya apa? Buktinya kehidupan para nabi, para rasul, para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala yang begitu serba kekurangan. Nabi Muhammad saja serba kekurangan. Putrinya, keluarga beliau serba kekurangan. Apakah kemudian dikatakan bahwa beliau tidak nyaman hidupnya? Sengsara hidupnya? Apakah seperti ini? Tidak tenang hidupnya? Justru malah sebaliknya. Mereka, para nabi, para rasul, para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala itu senang, kepalang senang, merasakan kebahagiaan yang luar biasa ketika mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang begitu sangat memberatkan. Malah justru sebaliknya. Contoh kecil ya. Dari kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim kan dibakar oleh Raja Namrud itu. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dibakar oleh seorang raja diktator Namrud selama 40 hari 40 malam. Di kobaran api yang sangat membara. Apakah Nabi Ibrahim merasakan kesengsaraan, ketidaknyamanan? Justru malah sebaliknya. Beliau itu malah justru mendapatkan kenikmatan yang luar biasa yang tidak pernah beliau rasakan selain pada saat beliau itu berada di dalam kobaran api yang begitu sangat besar selama 40 hari 40 malam. Baik. Jadi sekali lagi, kenyamanan hidup, ketentraman hidup itu nggak ada kaitannya dengan harta benda, tahta, jabatan, dan wanita. Itu hanya bonus-bonus saja ya. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri sudah tegaskan itu. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya dengan mentaati Allah, hati akan menjadi tenang, damai, tentram. Jadi kalau dikatakan bahwa standar kedamaian, ketentraman itu kalau misalkan daerah itu adalah daerah yang tidak ada perang, nggak ada peperangan, nggak ada bom misalkan, nggak ada hiruk pikuk, nggak ada kegaduhan. Ini adalah standar yang dipaksakan untuk dibuat-buat. Ini adalah pernyataan yang ngawur. Makanya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam istilah para nabi, para rasul itu ada yang disebut sebagai ulil azm minar rusul. Jadi nabi itu adalah lebih utama daripada wali. Di atasnya nabi ada rasul. Di atasnya utusan itu ada yang disebut dengan ulul azm minar rusul. Jadi orang-orang yang lebih mulia daripada para utusan. Siapa? Ada 5. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Nabi Muhammad SAW. Kenapa disebut sebagai ulul azm? Karena ujiannya Allah Subhanahu wa taala kepada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka adalah sangat besar. Maka disebut dengan ulul azm, orang-orang yang memiliki hati yang kuat, ketabahan yang kuat, kesabaran yang kuat.
mujahadah, ketabaan hati, kesabaran yang sangat besar dalam menghadapi ujian, maka mereka disebut sebagai ulul azm. Lah ketika mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang begitu besar, apakah mereka tidak merasakan kenikmatan, kenyamanan, ketentraman hidup? Versi Mukimat. Ini adalah pernyataan yang ngawur. Jadi seakan-akan menyatakan bahwa para nabi, para rasul, para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk misalkan kisah yang dikenal itu, Nabi Ayub diuji dengan penyakit, dengan ditinggalkan oleh keluarganya, dengan hartanya habis. Apakah beliau tidak merasakan kenyamanan, ketentraman, yang sarah hidupnya? Bukan seperti itu. Jadi kalau apa yang dinyatakan oleh Bapak Syekhul Rijal Mukimat ini dibenarkan dan dipaksakan untuk dibenarkan, maka ini sama halnya menyatakan bahwa para nabi, para rasul yang begitu menghadapi ujian yang sangat besar, yang tidak bisa dibayangkan lah ujian mereka itu sangat besar. Kalau ada sekarang kiai para habaib misalkan dicaci maki, itu nggak ada apa-apanya, itu kecil, nggak ada secuil pun dari perjuangan, kesabaran, ketabahan, derita para nabi, para rasul yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diabadikan kisah-kisahnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam hadis, yang begitu sangat luar biasa. Makanya dalam sebuah hadis dinyatakan begini, asyaddun nasi bala'an al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Orang yang paling berat ujiannya itu para nabi, para rasul. Kemudian setelahnya para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, itu paling berat ujiannya. Lah kalau dikatakan bahwa ketika mereka mendapatkan ujian yang begitu besar, dikatakan bahwa mereka tidak mendapatkan kenikmatan, kenyamanan hidup, maka sama halnya menyatakan bahwa mereka tidak mendapatkan kenikmatan hidup, kenyamanan hidup. Justru mereka mendapatkan kenikmatan hidup, kenyamanan hidup yang kepalang luar biasa ketika mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang begitu besar. Kenapa? Karena untuk meningkatkan derajat, kualitas derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Muhammad itu disebut sebagai Sayyidul Anbiya, Sayyidul Mursalin. Karena ujiannya yang beliau hadapi itu luar biasa, melebihi daripada para nabi, para rasul yang lain. Jadi sekali lagi bahwa kenyamanan hidup, ketentraman hidup itu nggak ada kaitannya dengan tanahnya yang gersang, dengan daerahnya yang panas. Nggak ada kaitannya seperti itu. Misalkan kalau gersang tanahnya seperti Yaman misalkan, Yaman tanah gersang, batuan, panas, itu yang disebut sebagai tanah para wali, tanahnya gersang. Terus yang subur malah justru sebaliknya, lebih layak untuk disebut sebagai tanah para wali. Ini adalah ukuran standar kenyamanan, kedamaian yang berdasarkan hawa nafsu. Baik, jadi Allah Subhanahu wa taala itu dalam Al-Qur'an telah menyatakan sebetulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala itu berjanji bahwa siapapun yang beramal soleh, amal soleh itu adalah amal yang mengikuti kepada Al-Qur'an dan hadis sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Laki-laki, wanita dari kalangan manusia, hatinya beriman kepada Allah, maka bi ayyuhyiyahu hayatan thayyibah fid dunya. Jadi kehidupannya itu menjadi baik. Lah, kehidupan baik itu tidak diukur dengan harta yang banyak. Kehidupan yang baik itu kalau dapat nikmat bersyukur, kalau dapat ujian sabar. Itu kehidupan yang baik. Jadi kehidupan yang baik itu ya kehidupan yang selalu dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam segi apapun, dalam kondisi apapun, dalam aspek apapun, dia itu selalu ingat kepada Allah. Itulah kehidupan yang baik. Ini versi syariat. Ya kalau versi Mukimat yang disebut dengan kehidupan yang baik itu kalau banyak hartanya walaupun melalaikan dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau seperti ini standar kedamaian, kenikmatan hidup, kenyamanan hidup itu adalah kedamaian, kenyamanan hidup versi Mukimat, bukan versi Al-Qur'an. Bukan versi syariat Islam. Nah, justru sebaliknya ya. Kisah-kisahnya para nabi, para rasul itu, bahkan keluarga nabi sendiri itu penuh dengan perjuangan, penuh dengan penderitaan, penuh dengan mujahadat, bahkan sering lapar, nggak ada stok makanan. Apakah mereka tidak mendapatkan kenikmatan hidup, kenyamanan hidup?
Justru sebaliknya, mereka seperti itu, di balik itu rohani, perhatikan, rohani mereka justru mendapatkan kenikmatan hidup yang luar biasa. Karena apa? Tidak lepas berzikir kepada Allah, hatinya selalu nyambung kepada Allah. Justru kita kadang-kadang sudah mendapatkan nikmat fisik, materi, tapi hati hampa, hati kosong. Kenapa? Lupa, lalai, kosong, lepas dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi sekali lagi yang ingin kami ingatkan adalah bahwa kenyamanan hidup, ketentraman hidup itu enggak ada kaitannya dengan harta benda, dengan materi itu enggak ada. Baik. Jadi itulah ya beberapa poin dari pernyataan Bapak Syekhul Rijal yang perlu kami luruskan, kami tanggapi demi agar supaya umat ini tidak menyimpang, tidak ikut pernyataan-pernyataan yang menyimpang ini. Jadi kalau Bapak Syekhul Rijal itu membaca sejarah kehidupan para nabi, para rasul, kehidupan para sahabat, maka yang bersangkutan ini tidak akan sembarangan menyatakan pernyataan yang telah dinyatakan itu. Jadi kalau beliau memberikan opsi dua pilihan itu ya, lebih baik mana? Negara Islam tapi sering perang. Nabi itu dalam kehidupannya itu sering perang loh. Perang dengan orang-orang kafir. Nabi para sahabat itu selalu perang. Apakah mereka tidak mendapatkan kenikmatan hidup? Justru sebaliknya. Dengan semuanya itu, karena semua apa yang mereka lakukan itu berdasarkan syariat, berdasarkan perintah Allah, berdasarkan wahyunya Allah, bukan berdasarkan nafsu. Walaupun dalam kondisi seperti itu, dalam kondisi perang, tapi kalau suasananya dalam rangka taat kepada Allah, misalkan dalam cerita Nabi Muhammad SAW ketika beliau sholat di depan Ka'bah itu, ditindihi, ya, dilempari dengan kotoran-kotoran hewan, apakah Nabi tidak nyaman hidupnya? Ya secara fisik loh ya, secara fisik, secara kasat mata, ya Nabi nyengsara, Nabi yang itu namanya ujian. Tapi hati itu berbeda. Ujian itu mendatangkan kenikmatan hati yang luar biasa. Jadi bedakan kenikmatan fisik dengan kenikmatan rohani, ini bedakan Bapak Syekhul Rijal dan para mukimat yang lain. Jadi para nabi, para rasul itu ya mereka nyengsara secara fisik, tapi rohani mereka justru dengan penderitaan fisiknya itu menghantarkan kenikmatan rohani mereka dapatkan. Jadi begitu. Baik, demikian. Semoga hal ini bisa bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita semuanya dari pernyataan-pernyataan yang menyimpang, dari ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Hada minni wal afu minkum, wallahu a'lam bissawab.